Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosmarlina dari PPG Perjabatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu hanya mendidik calon-calon pegawai dan orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pendidikan saat itu hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tuturi Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratis. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan Indonesia, saya menjadi paham sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia pada saat ini. Sebagai guru, nantinya saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan menggerakkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menggunakan model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik, serta menggunakan media yang dapat menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya terkait materi topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.